Hai, halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbedaan inflasi dan deflasi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan ekonomi mikro dan perbedaan ekonomi makro. Jadi sebenarnya ekonomi mikro dan ekonomi makro itu apa sih? Simak penjelasan perbedaannya pada video selengkapnya ya teman-teman. Oke, Oke, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita mulai dari ekonomi mikro terlebih dahulu. Ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku individu dan perusahaan dalam perekonomian, di mana variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur ekonomi mikro diantaranya adalah permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas. Kuantitas ini dapat diartikan dengan jumlah barang itu sendiri. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian ekonomi secara menyeluruh. Ekonomi makro ini sendiri membahas mengenai variabel ekonomi global seperti pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, teman-teman, jika disimpulkan perbedaan signifikan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro itu terletak pada ruang lingkupnya. Ekonomi mikro itu memiliki ruang lingkup yang lebih kecil, sedangkan ekonomi makro memiliki ruang lingkup yang lebih besar. Ekonomi mikro lingkupnya itu berasal dari permintaan, penawaran dari konsumen, produsen, sedangkan ekonomi makro itu cakupannya lebih luas, skalanya global dan nasional. Mengenai inflasi, deflasi, pengangguran, kemudian produk domestik bruto, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita akan bahas ruang lingkup ekonomi mikro dan ekonomi makro. Tadi sudah sedikit dijelaskan di awal bahwa ekonomi mikro dan makro itu perbedaannya terhadap ruang lingkupnya. Kalau ekonomi mikro itu ruang lingkupnya lebih kecil, sedangkan ekonomi makro itu ruang lingkupnya lebih besar. Kita mulai dari ruang lingkup ekonomi mikro terlebih dahulu. Ruang lingkup ekonomi mikro yang pertama yakni permintaan dan penawaran barang. Jadi kalau permintaan dan penawaran barang itu teman-teman terjadi seperti barang apa yang diminta oleh masyarakat dan barang apa yang ditawarkan oleh produsen. Ini adalah istilah dari permintaan dan penawaran barang itu sendiri. Kemudian yang kedua yakni keputusan produksi. Keputusan produksi ini berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh produsen. Jadi keputusan produksi ini alurnya kita lihat dari seginya produsen. Jadi produsen ini akan menentukan kira-kira berapa sih barang yang akan kita produksi, bagaimana kualitas barang yang akan diproduksi tersebut. Keputusan produksi ini juga akan dipengaruhi oleh permintaan dari konsumen itu sendiri, kemudian biaya produksi, dan juga persaingan antar produsen. Kemudian yang ketiga adalah keputusan konsumen. Keputusan konsumen ini berarti dilihat dari sudut pandang konsumen atau orang yang membeli barang itu sendiri. Lah, keputusan konsumen ini teman-teman bisa berkaitan dengan bagaimana konsumen itu memilih barang yang akan ia beli, menggunakan barang yang ia beli, dan bagaimana barang tersebut akan dihabiskan ketika sudah tidak terpakai. Apakah barang itu akan dibuang dan bagaimana selanjutnya ketika barang tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu sendiri. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini sendiri teman-teman dari kata pasar. Pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Berarti kalau pasar tenaga kerja itu tempat bertemunya orang yang menawarkan pekerjaan dengan orang yang meminta pekerjaan. Penawaran penawaran tenaga kerja itu tentunya berasal dari para pencari kerja. Jadi dia menawarkan, oh aku punya tenaga loh yang bisa aku tawarkan kepada orang yang
membuka lowongan pekerjaan. Jadi sedangkan permintaan tenaga kerja itu berasal dari pemberi kerja. Jadi penawaran pekerja itu berasal dari pencari kerja, sedangkan permintaan tenaga kerja itu berasal dari pemberi kerja. Itu ruang lingkup ekonomi mikro. Kemudian kita bahas selanjutnya dari ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama yakni nilai tukar mata uang. Teman-teman ingat nggak sih ada istilah kurs jual dan istilah kurs beli? Mungkin teman-teman di sini ada informasi atau pernah mendengar istilah itu lah. Ini salah satu cakupan dari ekonomi makro, teman-teman. Ruang lingkup ekonomi makro. Teman-teman tahu sendiri bahwa nilai tukar mata uang adalah harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lain. Nah, nilai penukaran ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut di pasar valuta asing. Kemudian yang kedua adalah inflasi. Kemarin kita sudah bahas mengenai inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya dalam jangka waktu tertentu pula tentunya. Dan inflasi itu kan skalanya nasional, sehingga inflasi ini menjadi bagian dari ekonomi makro. Kemudian yang ketiga yakni kebijakan fiskal. Kita sudah pernah bahas sebelumnya mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu keputusannya diambil oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter itu keputusannya diambil oleh Bank Sentral, di mana Bank Sentral Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Jadi teman-teman, contoh dari kebijakan fiskal di dalam dunia ekonomi makro itu merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran pemerintah, misalnya dari pajak dan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sedangkan kebijakan moneter itu sendiri dalam ruang lingkup ekonomi makro diambil oleh Bank Sentral dalam bentuk pengendalian jumlah uang yang beredar dan juga penetapan suku bunga. Tujuannya apa? Untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima yakni produk domestik bruto atau PDB. PDB itu sendiri adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu, teman-teman. PDB atau produk domestik bruto itu sendiri merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Jadi semakin tinggi PDB yang dimiliki oleh suatu negara mengidentifikasikan bahwa perekonomian negaranya itu mengalami perkembangan yang cukup baik. Begitu pula sebaliknya, apabila PDB atau produk domestik bruto suatu negara itu mengalami penurunan teman-teman dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus, maka bisa dipastikan bahwa perekonomian negara tersebut kurang maksimal atau sedang mengalami kendala atau masalah. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah ruang lingkup ekonomi mikro dan juga ruang lingkup ekonomi makro. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan ekonomi makro dan juga perbedaan ekonomi mikro. Apa sih sebenarnya perbedaan ekonomi makro dan juga ekonomi mikro? Jadi teman-teman, berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui nih bahwa ekonomi makro dan ekonomi mikro terdapat perbedaannya. Terdapat beberapa perbedaan. Nah, perbedaan itu kemudian kita rincikan kepada beberapa poin penting. Poin yang pertama pada fokusnya, teman-teman. Jadi fokus dari ekonomi mikro itu terjadi pada individu atau perusahaan seperti produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi makro berfokus pada perekonomian secara keseluruhan atau skala nasional atau juga perekonomian global. Sedangkan skalanya, teman-teman, ekonomi mikro itu mempelajari perilaku ekonomi pada skala individu atau pasar. Jadi dalam ruang lingkupnya kecil, skalanya kecil. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi pada skala negara atau dunia. Sehingga mengapa ekonomi makro itu fokusnya lebih ke nasional? Karena memang skalanya negara atau bahkan skalanya dunia. Selanjutnya yang ketiga yakni variabelnya teman-teman.
Kalau ekonomi mikro mempelajari variabelnya skala kecil di tingkat bawah seperti konsumsi di rumah tangga, kemudian produksi di perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi makro mempelajari variabel yang lebih besar dan lebih rumit seperti perhitungan suku bunga dan lain sebagainya. Otomatis dari variabel ekonomi makro itu sendiri mempengaruhi negara, teman-teman, sehingga dampak ekonominya akan lebih besar dari sudut pandang ekonomi makro. Kemudian yang keempat adalah dari metode. Ekonomi mikro menggunakan analisis marginal untuk mempelajari perilaku ekonomi, sedangkan ekonomi makro menggunakan analisis agregat. Mengenai analisis marginal dan agregat kita bahas, teman-teman, lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Sedangkan dari segi tujuan, ekonomi mikro digunakan untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan ekonominya. Jadi individu dalam membuat keputusan ekonominya mengenai apa barang yang ia konsumsi, bagaimana cara menghabiskannya, dan lain sebagainya. Lingkupnya kecil, teman-teman. Sedangkan ekonomi makro bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi perekonomian negara. Sehingga tadi juga dijelaskan bahwa skalanya itu nasional, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan ekonomi makro itu mempengaruhi perekonomian negara. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di ujung pembahasan, kita sudah berada di poin kesimpulan, di mana ekonomi mikro dan ekonomi makro ini merupakan dua istilah ekonomi yang saling berkaitan ya, teman-teman. Jadi keduanya itu berkebalikan. Perbedaan di antara keduanya adalah dari ruang lingkupnya. Jika ekonomi mikro itu ruang lingkupnya lebih kecil, jadi lebih menitik beratkan ke perekonomian rumah tangga konsumen dan produsen, ke individu, dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi makro, ruang lingkupnya itu lebih besar, di mana dititik beratkan ke perekonomian nasional yang secara global, di mana setiap keputusan yang diambil yang berkaitan dengan ekonomi makro akan mempengaruhi perekonomian negara, seperti inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini mengenai ekonomi mikro dan ekonomi makro. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menjadi referensi teman-teman dalam memahami mengenai pengertian mikro dan makro dan juga perbedaannya. Thank you, teman-teman. See you in the next video and bye-bye.